Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Jadi kitab ini berisi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada hamba-hamba Allah. Semoga juga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau menerima nasihat agar lapang hati kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerima ketentuan-ketentuan darinya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-40. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah taala bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu al-arba'un, makalah yang ke-40. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Hina, ketika su'ila, ditanyakan orang. Jadi beliau ditanya oleh seseorang. Apa pertanyaannya? Ma khairul ayami, apakah hari terbaik itu? Wa ma khairul syuhuri, dan apakah bulan terbaik? Wa ma khairul a'mali, dan apakah amalan yang paling baik? Faqala, maka menjawab Abdullah bin Abbas, khairul ayami yaumul jum'ati, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kenapa? Li'annahu sayyidul ayyami, karena dia adalah penghulunya hari. A'tahullahu ta'ala, yang Allah berikan hari Jumat itu, lihadihil ummatil Muhammadiyah, bagi ini umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumat kita diberikan salat Jumat. Wa khairus syuhuri, dan di hari-hari lain, sebelum saya lanjut, dan di hari-hari lain Allah sudah mengkhususkannya. Misalnya seperti hari Sabtu dikenal dengan hari Sabat bagi orang-orang Yahudi. Hari Minggu saya tidak tahu apakah benar itu dikhususkan kepada orang Kristen atau kepada orang-orang kepada Nabi Isa lah gitu, bukan kepada orang Kristen ya. Ini Nabi Isa nih. Saya tidak punya data tentang itu. Tetapi kalau hari Sabtu kan itu kalau nggak salah ada di dalam Al-Quran dia tuh, yaitu fis sabti kalau nggak salah teksnya itu. Nah kalau hari Minggu itu saya tidak tahu apakah itu dikhususkan benar untuk Nabi Isa alaihissalam atau tidak. Saya ulang, hari terbaik adalah hari Jumat. Wa khairus syuhuri syahrul Ramadan, dan sebaik-baik bulan kata Abdullah bin Abbas itu syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu, karena bulan Ramadan itu unzila fihi al-Quran, diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Wa fihi lailatul qadri, pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Wa fihi siyam, dan di Ramadan itu ada puasa al-wajib, yang wajib puasa itu. Wali anna, dan karena Ramadan itu sawaban nafli, yaitu pahala ibadah sunat fihi, pada Ramadan itu kasawabil fardi, itu seperti pahalanya ibadah-ibadah yang fardu. Jadi kita salat sunat tetapi dihitung salat fardu oleh Allah. Itulah kenapa bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Tapi ada yang menarik di sini ya. Nanti kita baca dulu. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Yaitu Al-Warraq, bukan Abu Bakar As-Siddiq di sini. Itu Abu Bakar Al-Warraq. Apa kata beliau? Syahrul Rajabi, atau Syahrul Rajabah, atau kalau kita
tidak menentukan bulan Rajab yang mana, bisa dibaca Syahrul Rajabin. Syahrul Rajabin atau Syahrul Rajab. Bulan Rajab itu adalah Syahrul Zar'i, yaitu bulan menanam. Wa Syahrul Sya'bana atau Sya'banin, dan bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Saqi. Syahrul Saqi, Syahrul Saqi Zar'i. Jadi bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan mengairi tanaman, wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah syahrul hisad, yaitu hasad, yaitu bulan memetik hasilnya atau bulan panen. Itu hasad dzalika zar, yaitu memanen itu tanaman yang sudah kita tanam ketika bulan Rajab. Wa khairul a'mali. Jadi di sini ada kesalahan tulisan. Wa khairul a'mali, dan ini lanjutan pertanyaannya nih ya. Dan sebagus-bagus amalan adalah as-salawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu, li waktiha, yang kita kerjakan di waktunya. Itu adalah sebagus-bagus amalan. Kenapa? Fa'innaha, karena sungguh ya salat 5 waktu itu abwabul amal, adalah pintu-pintu amal. Fa'idha futihatis salawatu, apabila dibuka salat-salat itu, apa arti dibuka? Yaitu diterima. Apabila ibadah salat diterima oleh Allah, futihat sa'irul amali, maka diterima juga semua amalan-amalan yang lain. Wa idza sudah, dan apabila ditutup amalan salat itu sudah, maka ditutup juga yang lain. Famata Ibnu Abbasin, sebelum saya lanjut, biasanya jika Allah menerima pahala ibadah salat, maka Allah juga menerima pahala yang lain biasa, tetapi di sini dipakai futihat, dibuka, sama saja artinya dibuka dan diterima. Nah, lanjut. Famata Ibnu Abbasin, maka meninggallah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kapan beliau meninggal? Fi dzalikal yaum, di hari Jumat itu. Yaitu wa yaumul Jumat. Oh, ini maksudnya nih. Jadi ketika beliau ditanya kan tentang 3 perkara yang tadi itu, nah setelah ditanya, setelah menjawab dari pertanyaan yang tadi itu, beliau itu meninggal, Abdullah bin Abbas itu. Dan hari ketika itu adalah wa yaumul Jum'ati, yaitu hari Jumat. Famadha ala dzalika salasatu ayamin, maka berlalu dari hari Jumat itu 3 hari setelahnya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti hari Senin. Maka berlalu 3 hari dari hari Jumat itu. Fabalagha aliyan, maka sampailah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa karrama wajhah. Apa yang sampai kepada Sayyidina Ali, anna Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, sudah ditanyakan. Ketika hari Senin itu Sayyidina Ali mendapatkan kabar bahwa Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya sama orang-orang anzalik, tentang demikian pertanyaan itu, yaitu al-masail salas, yaitu pertanyaan yang 3. Hari apa yang terbaik, amalan apa terbaik, bulan apa terbaik. Nah, fa'ajaba bikadza, maka Sayyidina Ali menjawab. Jadi Sayyidina Ali ikut menjawab terhadap pertanyaan itu. Ai bidzalikal jawabi al-madzkur, dengan jawaban yang sudah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Faqala Ali, nah inilah yang menarik menurut saya. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa karrama wajhah, dan memuliakan akan wajahnya. Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha, jikalau seandainya para ulama ditanya, orang ahli hikmah ditanya, orang ahli fikih ditanya, minal masyriqi ilal maghrib, dari masyrik sampai maghrib, kalau ditanya seperti pertanyaan yang ditujukan kepada Abdullah bin Abbas ini, antil kal masail as-salasah, la ajabu, maka mereka para ulama itu akan menjawab bimisli ma ajaba bihi, dengan semisal apa yang Abdullah bin Abbas jawab dengan pertanyaan itu. Jadi
ulama yang manapun yang ditanya tentang itu, maka jawabannya akan sama dengan Abdullah bin Abbas. Nah, illa anni, kecuali aku, kata Sayyidina Ali, kecuali aku akan mengatakan fi jawabi zalika, di dalam menjawab pertanyaan itu. Oh, berarti kalau ditanyakan apa amalan terbaik? Oh, inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Oh, amalan terbaik adalah, sungguh amalan yang terbaik itu sesuatu yang Allah terima darimu, yang kamu sudah berbuat amal itu, sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan, baik ada amal itu kecil ataupun banyak, sedikit ataupun banyak. Nah, memang benar kata Sayyidina Ali ini, amal terbaik itu ya amal yang diterima oleh Allah. Wa khairu syuhuri, dan kalau ditanya bulan apa terbaik, maka Sayyidina Ali akan menjawab, oh, sebaik-baik bulan adalah ma tatubu fihi, yaitu bulan yang kamu bertobat di dalam bulan itu. Misalnya sekarang bulan Zulqa'dah misalnya kan, lalu kalau kita bertobat, maka bulan Zulqa'dah ini akan menjadi bulan terbaik bagi kita. Jadi setiap orang akan berbeda bulan-bulan terbaiknya, karena seseorang itu belum tentu bertobat di bulan Zulqa'dah ini, tetapi bisa saja di bulan-bulan lain. Nah, memang benar kata Sayyidina Ali, ma tatubu fihi, yaitu yang engkau bertobat di dalam bulan itu, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, akan taubat yang nasuha. Nah, qala Ibnu Abbas, jadi harinya belum dijawab sama Sayyidina Ali, diselingi dengan perkataannya Ibnu Abbas. Jadi belum menjawab tentang hari terbaik ini. Di Syekh Nawawi melanjutkan dengan perkataan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin, at-taubatun nasuha, bermula taubat nasuha itu adalah an-nadamu, yaitu menyesal, bil qalbi, dengan hati, wal istighfaru, wal istighfaru bil lisani, dan istighfar dengan lisan. Wal iqla'u, dan meninggalkan seseorang itu bil badani, di badannya itu perbuatan itu, tidak melakukannya lagi. Wal admaru, dan bertekad di dalam hatinya, ala, bahwa an la ya'udu, atau an la ya'uda, beramal, atau an di sini ya, an la ya'uda ila ma nahallahu an, dan dia bertekad di dalam hatinya untuk tidak kembali kepada apa yang Allah larang, anhu, darinya perkara itu, dari ma itu. Wakila, dan dikatakan at-taubatun nasuhu, taubat nasuha itu an la yabqa, yaitu tidak tersisa ala amalihi, di atas amalannya orang itu, asarun, oleh bekas-bekas perbuatan buruknya itu, minal ma'siyati, dari kemaksiatan. Ada bekas kemaksiatan di dalam tubuhnya, berupa tubuh yang kuat karena memakan makanan, atau tubuh yang gendut, atau tubuh yang gimana karena terlalu sering memakan makanan yang haram, maka ia kembali kurus hingga tidak tersisa tampak dari buruknya makanan itu karena sudah kurus. Sirran wajaran, baik sir, rahasia, ataupun terang-terangan. Wakilah, dan dikatakan orang, hiya, yaitu allati, taubat itu, turisu sahibah, yang mewariskan kepada pemiliknya, kepada orang yang bertaubat itu, al-falah, akan kesuksesan, ajilan wa ajila, baik sekarang ataupun yang akan datang. Nah, ini jawaban ketiga Ali ini, Sayyidina Ali. Wa khairul ayami, dan sebaik-baik hari, ma yakhruju fihi, sesuatu yang seseorang itu keluar dari hari itu, minat dunia, artinya meninggal, ilallahi ta'ala, dan kembali kepada Allah ta'ala, bil mauti, dengan kematian. Mu'minan billahi, ia mati dalam keadaan beriman. Memang benar kata Sayyidina Ali, bahwa hari terbaik adalah hari ketika kita mati tetapi masih dalam keadaan beriman. Nah, jadi seperti di kitab Al-Spuriyah itu tentang mana lebih utama, ilmu dan harta, maka Sayyidina Ali menjawab semua 10 pertanyaan yang sama dengan jawaban-jawaban yang berbeda, karena Sayyidina Ali adalah pintu ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilmi,
dan Ali adalah pintunya. Ali adalah pintunya. Jadi tidak heran kita ketika jawaban-jawaban Ali itu sangat mengagumkan. Wa qala syair, dan berkata seorang penyair min bahril basit, dari bahar basit. Apa katanya pensair itu? Ma tara kaifa yublina al-jadidani. Tidakkah kamu lihat bagaimana siang dan malam telah membuat kita usang, wa nahnu nal'abu, sedangkan kita masih bermain-main, fis sirri wa i'lan, di dalam sendiri dan di dalam halayak ramai. Tatrukan tarkananna cenderung ila dunia, engkau cenderung kepada dunia, wa zukhrufiha, dan hiasannya dunia. Fa inna awtanha, maka sungguh negerinya orang yang cenderung ini, laisat bi awtan, itu tidak bukan. Jadi maka sungguh negerinya dunia itu, laisat bi awtan, itu tidak mempunyai negeri. Jadi sama saja maksudnya. Jadi orang yang cinta dunia itu bukanlah negerinya itu di sini. Wa'mal li nafsik, dan beramallah bagi dirimu, min qablil mamati, dari semenjak engkau belum mati. Fala taghrurka kasratu ashabi wa ikhwan, maka janganlah karena banyaknya sahabat dan saudara itu akan menipumu. Qauluhu kaifa, perkataan penyair kaifa yublina itu, al-jadidani itu, maksudnya adalah yufnina, yaitu memfanakan, membuat rusak kita oleh al-lailu wan nahari, yaitu siang dan malam. Siang dan malam merusak tubuh kita memang. Wa hadhil abiyat, nah ini sudah selesai di anunya, dan sekarang ini menunjukkan kepada syair di bawah ini. Wa hadhil abiyatu, dan ini bait as-sabah yang 7, min bahril wafir, dari bahar wafir. Jadi bahar basit di atas, sekarang bahar wafir adalah bahar yang ilmu syair. Itu bentuk-bentuk bahar namanya. Tunsabu lil imam, dinisbatkan syair di bawah ini kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi ada yang menisbatkan bahwa perkataan di bawah ini adalah perkataannya Sayyidina Ali. Atatlubu an takuna katsira malin, apakah engkau orang yang mencari akan banyaknya harta? Wa yusma'u minka, dan didengarkan dari ucapanmu, wa yusma'u minka qauluka fil maqali, dan didengarkan dari ucapanmu akan perkataanmu di dalam ucapan-ucapan. Nah, jadi maksudnya didengar, apakah kamu mau orang-orang mendengarkan apa yang kamu katakan? Wa min kulli nisa'i tara waddadat, dan tiap-tiap wanita yang engkau lihat akan cinta kepadamu, tasurru bihi, yang senang, kamu senang dengan tiap-tiap wanita itu. Wa min kulli rijali, dan tiap-tiap engkau senang dengan tiap-tiap lelaki yang gagah. Wa ya'tikal ghina, maka dan akan mendatangimu Allah kekayaan. Wa turasai, dan engkau akan dilihat sebagai orang yang bahagia. Mahaban, disegani, makaraman, dihormati, wa kasira malin, dan banyak harta. Wa takfi kulla hadisatin, dan engkau mencukupi akan tiap-tiap yang terjadi. Wa makrin, dan makar, minal a'dadi, dari musuh. Apakah kamu merasa cukup gitu kan? Wa takfi, dan kamu merasa cukup dari semua yang terjadi dan makar dari musuh-musuh. Wa mimman kana wali, dan dari orang-orang yang ada dia itu penguasa. Fakul, maka katakanlah, ya hayyu ya qayyum, wahai yang zat yang maha hidup, ya qayyum, alfan, itu 1000 kali, mukammalatan, 1000 kali secara sempurna. Ya hayyu ya qayyum 1000 kali, ala marri layali, di atas berlalunya siang dan malam. Bilailin, itu pada siang, pada malam hari, au naharin, ataupun siang. Inna fima asyirtu, sungguh pada sesuatu yang aku berisyarat ilahi kepadanya, itu murkhasu kulla ghalin, itu akan memurahkan, membuat ringan akan tiap-tiap yang mahal. Falazim, maka lazimkan olehmu ma dzakartu, apa yang sudah aku sebutkan, wala tada'hu, dan janganlah kamu tinggalkan. Fafihi, maka padanya itu tabalugul ratbi, yaitu engkau akan mencapai satu derajat al-awali yang tinggi.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.